Nah, kita masuk ke saham biasa. Kemarin kan kalau saham itu ada dua kan. Yang pertama itu saham preferen dan kemudian saham biasa. Nah, apa yang dimaksud dengan saham biasa? Apa bedanya sama saham preferen? Kalau saham preferen itu kemarin nggak ada hak pengendalian atas perusahaan. Kalau saham biasa itu ada hak pengendalian atas perusahaan. Terus habis itu dari segi dividen, kalau saham preferen itu lebih dulu dapat dividen. Sedangkan kalau saham biasa itu nanti sisa-sisa laba baru nanti dibagikan kepada pemegang saham biasa. Jadi itu intinya di sini. Saham itu adalah sebuah sertifikat yang memiliki fungsi sebagai bukti kepemilikan. Ini udah. Ini dia karakteristik dari saham biasa yang udah Ibu sebutin tadi. Yang pertama itu dia nanti dapat hak pengendalian, kemudian ada dapat dividen, tapi itu dividennya nanti kalau ada laba berlebih baru dia dapat dividennya kan. Kemudian habis itu capital gain. Nah, capital gain itu apa? Capital gain itu adalah selisih antara em, harga beli dengan harga jual dari saham. Nah, nanti kan itu saham kita itu kan kalau kita nanti kan kita beli tuh, nanti kita jual lagi. Nah, kita beli berapa? Terus habis itu kita jual nanti berapa harganya. Nah, selisih antara harga beli dengan harga jual ketika kita menjual kembali saham yang kita miliki itu nanti dapatnya capital gain. Namanya itu capital gain. Itu laba. Laba istilahnya laba dari penjualan saham. Kemudian ini get paid last. Ini maksudnya adalah itu terkait dengan dividennya yang dibayarkan terakhir kali. Ini udah. uh, Kemudian habis itu, nah di sini jadi di sini kita akan menilai berapa sih harga dari saham tersebut kalau dijual, kalau kita beli seharusnya harganya berapa gitu kan. Nah, kemarin kan kalau saham preferen itu kan udah ditentukan. Kalau saham preferen itu kemarin pakai present value yang tak hingga kan. Karena di sini dia perpetuitas kalau dividen saham preferen. Karena jumlah dividennya itu dia tetap setiap periodenya. Kemudian habis itu jangka waktunya itu tak hingga sampai terakhir kapan kita miliki saham preferen tersebut kan nggak hingga waktunya tuh. Kayak gitu. Nah, ini kan kalau yang saham preferen rumusnya pakai perpetuitas DPS per KPS. Kemudian kalau misalnya saham biasa gimana? Nah, saham biasa ini kan dividennya itu nanti itu nggak tetap jumlahnya kan, tergantung pada berapa tinggal sisa laba perusahaan setelah dia itu dibagikan kepada pemegang saham preferen dan setelah kita tahan labanya itu menjadi tahan laba ditahan berapa sisanya lagi. Nah, itu yang nanti akan dibagikan kepada saham biasa, pemegang saham biasa. Nah, di sini um, R atau expected return itu adalah return yang diharapkan dari saham biasa. Jadi return yang diharapkan dari saham biasa itu maksudnya adalah hmm, ketika kita invest um, di suatu apapun, pokoknya ketika kita berinvestasi, itu yang kita lihat itu adalah berapa sih return yang diberikan oleh investasi yang kita tanamkan tersebut. Nah, jadi dia masalah expected return ini nggak melulu itu soal saham. Pokoknya segala sesuatu yang kita investasikan, berapa sih returnnya, berapa sih pengembaliannya, berapa sih persentase laba yang akan kita dapatkan dari investasi kita itu. Nah, itu dia. Itu yang dimaksud dengan expected return. Jadi kalau misalnya kita berinvestasi pada obligasi, itu nanti
berapa sih pengembalian, berapa persen sih pengendalian kalau R ini nanti dalam bentuk persen. Berapa persen sih pengembalian yang akan kita dapatkan dari investasi kita pada obligasi ini. Terus habis itu kalau saham berapa persen sih pengembaliannya kira-kira? Nah, nanti yang mana pengembaliannya yang paling besar itulah yang kita pilih untuk sebagai sarana investasi kita kan. Jadi untuk saham biasa itu expected return-nya itu cara mencarinya itu adalah D1V1 dividen pada tahun 1 ditambah dengan harga pada tahun 1 dikurangi dengan harga pada tahun 0 dibagi dengan P0. Nah, jadi ini adalah rumus untuk expected return dari saham biasa. Nah, ini adalah rumus dasar untuk mencari R, expected return. Nah, ini belum, kalau expected return itu satuannya adalah persentase, misalnya 7%, 8%, 9%, kayak gitu nanti hasil dari expected return R ini. Nah, sekarang tujuan kita bukan mencari expected return, melainkan kita sedang mencari berapa sih harga dari saham biasa ini sebenarnya, berapa sih harganya sekarang. Jadi kalau ditanya berapa harga, berarti kan itu kita mencari berapa nilai sekarang dari aliran kas yang ditimbulkan, yang didapatkan dari ketika kita memegang saham biasa ini. Nah, untuk saham biasa itu kan em, dividennya itu kan nanti bisa beda-beda kan. Nah, sekarang untuk dividennya itu kita bagi dulu nih untuk menentukan berapa harga dari saham biasa ini. Ada dua jenis, ada dua jenis untuk menentukan harga dari saham biasa ini. Jadi tergantung pada dividennya. Kan kemarin untuk menentukan harga suatu investasi eh, adalah dengan cara kita mempresent value kan nih aliran kas yang akan kita terima dari investasi kita tersebut di masa yang akan datang. Nah, ketika kita berinvestasi pada saham biasa, maka aliran kas yang akan kita terima di masa yang akan datang itu adalah berkaitan dengan dividen. Nah, di sini dividen itu ada dua jenisnya yang akan kita pelajari. Dia sebenarnya macam-macam jenis dividen nih. Ada yang beda-beda emang tiap tahun, ada yang dia bertumbuh, ada yang pertumbuhannya konstan, ada yang bertumbuhnya itu beda-beda gitu. Nah, sekarang kita masuk dulu ke dividen yang bertambah secara konstan atau constant growth model. Nah, di sini itu adalah di mana dividen kita itu sekarang dapat 1.000, besok 2.000, besok 3.000, tahun besok lagi 4.000. Jadi dia bertambah secara konstan 1.000 per tahun misalnya. Nah, itu contohnya di sini. Kalau yang model-model kayak gitu, gimana cara mencari harga sahamnya? Nah, ini dia cara untuk mencarinya. Deno dalam kurung 1 ditambah G per KS dikurang G. Ini untuk mencari harga saham di mana dividen dari saham tersebut itu bertambah secara konstan. Nah, eh, ini yang menggunakan rumus ini adalah yang 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 sahamnya itu gimana? Nah, yakni dividennya itu tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Kemudian modal ini mengasumsikan bahwa dividen tumbuh pada suatu tingkat tertentu G. Jadi pertumbuhannya itu G, G-nya itu konstan. Muncul modal ini cocok untuk perusahaan mature dengan pertumbuhan stabil. Jadi perusahaan-perusahaan yang mature dengan pertumbuhan stabil, maksudnya mature itu adalah uh, udah stabil dia, udah udah dewasa. Dia kan ada tuh yang perusahaan itu yang masih tahap uh, masih berkembang, terus habis itu masih belum berkembang, kemudian nanti
pas di tingkat puncak paling atas itu kan mature dia tuh udah udah stabil lah dia mature itu udah dewasa perusahaannya. Nah, ini rumusnya. Kemudian habis itu di sini P0 itu harga sahamnya. D0 itu adalah dividen terakhir kali. Jadi misalnya kita sekarang beli sahamnya itu tahun 2022 ya kan? Kita beli tahun 2022. Nah, terakhir tahun 2021 31 Desember 2021 berapa berapa harga sahamnya? Nah, itu yang D0. Terus G ini berapa sih tingkat pertumbuhan perusahaan itu secara konstan per tahunnya? Kemudian KS ini adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham tersebut. Ini sama dengan R. R itu expected return dari pemegang saham itu berapa persen sih? Nanti dikurang sama G. G ini adalah pertumbuhan perusahaan. Ini contoh soalnya. Em, ini contoh soalnya. eh ini yang rumus ini disebut juga dengan model Gordon. Gordon model sesuai dengan nama penemunya itu Myron G. Gordon. Dengan menggunakan Gordon model ini, kita menghitung harga saham A. Apabila diketahui dividen terakhir adalah 1,82, tingkat pertumbuhan perusahaan diperkirakan 10%, investor mensyaratkan return 16%. Berapa harga saham A? Nah, ini contoh soalnya. Diketahui bahwa dividen perusahaan itu tahun sebelumnya, misalnya tadi kan kita invest tahun 2022 misalnya. 2021-nya berapa sih dibagikan dividen? Nah, di sini 1,82 dia. Kemudian tingkat pertumbuhan perusahaan itu 10%. Kemudian return yang disyaratkan expected return-nya atau KS di sini bisa R, bisa KS itu 16%. Jadi berapa harga saham A itu adalah 1,82 rupiah. Ya rupiah. Dalam kurung 1 tambah 0,1 bagi 0,16 dikurang 0,1. Masukin aja ke rumus yang tadi. Nah, nanti dapat 33,33. Jadi, saham dengan dividen 1,82 yang kita dapatkan ini dengan pertumbuhan itu nanti akan bertumbuh 10% per tahunnya, maka harga untuk saham tersebut adalah 33,33. Nah, jadi nanti pas pembayaran pas kita beli sahamnya harganya itu adalah 33,33. Terserah nanti berapa nilai nominal dari sahamnya atau berapa nilai nilai par dari sahamnya. Jadi berapapun nilai nominal dari sahamnya, saham itu kan ada nilai nominalnya kan, ada nilai nominalnya, ada nilai 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 jualnya atau nilai belinya. Nilai jual atau nilai belinya itu yang disebut dengan P0. Nah, jadi eh, untuk menentukan berapa harga dari saham itu dilihat dari eh, aliran kas yang akan kita terima dari dividennya itu, bukan dari berapa nilai nominal dari saham tersebut. Nah, jadi berapapun nilai nominalnya, tapi kalau misalnya dia nanti itu membagikan dividennya itu 1,82 dengan pertumbuhan 10%, maka harga sahamnya itu adalah 33,33. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Jadi intinya di sini yang udah kita jelasin tadi itu saham saham biasa. Bedanya saham biasa sama saham preferen itu adalah kalau saham biasa itu uh, dia memiliki hak pengendali, sedangkan kalau saham preferen itu enggak. Terus habis itu dia kalau saham preferen itu dia dapat dividen duluan, sedangkan kalau saham biasa itu nggak ada jaminan untuk dapat dividennya. Nanti kalau ada sisa dividen yang akan dibagikan berlebih dari yang didapatkan dari laba kita, itu baru nanti akan menjadi haknya si pemegang saham biasa. Nah, kemudian habis itu em, sekarang tujuan kita di sini adalah untuk menentukan berapa sih harga dari saham biasa tersebut. Kalau kemarin berapa sih harga dari saham preferen? Nah, sekarang berapa harga dari saham biasa?
Nah, untuk menentukan berapa harga dari saham biasa, itu yang kita lihat adalah eh, dividen yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Nah, untuk dividen ini, itu ada yang dividennya itu bertambah secara konstan, yang disebut dengan constant growth model, ada yang dividen yang bertambahnya itu tidak konstan. Nah, sekarang masuk dulu ke dividen yang bertambah secara konstan. Nah, untuk dividen yang bertambah secara konstan, maka untuk mencari harga dividennya, harga saham biasanya itu pakai rumus ini. P0 sama dengan D0 1 ditambah G per KS dikurang G. D0 itu adalah saham harga dividen, berapa dividen yang dibagikan oleh saham yang akan kita beli tersebut terakhir kalinya. Misalnya kita beli tahun 2022, maka dividen pada tahun 2021, 31 Desember itu berapa dibagikan. Maka itu D0-nya ini. G itu adalah tingkat pertumbuhan dari perusahaan. KS itu adalah expected return atau return yang diharapkan oleh pemegang saham. Nah, ini contoh soal em, eh, dari penentuan harga harga saham di mana eh, sahamnya itu bertumbuh secara konstan. Ini contoh soalnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Udah dicatat yang penting-pentingnya? Bentar, Bu, mau catat contoh soalnya, Bu. Nah, ya udah. Hmm. Udah. Sudah, Bu. Nah, kemudian yang soal kedua, kalau tadi kan dividennya bertumbuh secara konstan. Sekarang gimana kalau misalnya dividen itu tidak bertumbuh secara tidak bertumbuh secara konstan? Itu gimana rumusnya? Gimana cara untuk menentukan P0-nya? Nah, berarti ini langkah-langkah perhitungannya. Nah, umumnya tingkat pertumbuhan dividen tidak konstan karena kebanyakan perusahaan-perusahaan mengalami life cycle. Life cycle maksudnya kadang kondisi perusahaannya itu naik, kadang turun, kayak gitu. Sehingga nanti dividen yang dibagikan itu kan kalau misalnya ada pas naik perusahaannya itu labanya besar, bisa dibagikan dividen besar kan. Kalau misalnya turun kondisi perusahaan tuh laba yang labanya kecil tuh dividennya juga kecil jadinya. Nah, jadinya berarti untuk perusahaan yang mengalami life cycle kayak gitu yang nggak konstan, maka kita pakai rumus yang ini nanti. Kemudian habis itu menentukan estimasi pertumbuhan dividen. Jadi kita estimasi berapa pertumbuhan dividennya itu
biasanya itu dalam periode tertentu beberapa tahun itu nilainya sama pertumbuhannya. Nanti ke bawah 2 tahun lagi, nanti beda lagi, nanti beberapa tahun kemudian nanti beda lagi pertumbuhannya. Nah, jadi berarti di sini kita hitung per satu-satu tahapan dari pertumbuhan dividennya itu nanti. Kemudian yang nomor 3, langkah-langkahnya itu menghitung present value dividen selama periode di mana dividen tumbuh tidak konstan. Kemudian menghitung nilai saham pada periode pertumbuhan tidak konstan, kemudian menjumlahkan 2, 3 untuk mendapatkan P0. Nah, dijumlahkan semuanya. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja. Ini contoh soal jadi ada 2 contoh soal yang akan kita jelaskan di sini. Ini udah hampir habis, jadi dia 2 soal. Udah selesai. Nah, ini kalian catat. Perusahaan Haya selama ini membagikan dividen yang jumlahnya bervariasi. Perusahaan memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 20% per tahun selama 2 tahun mendatang. Jadi, pas kita beli dividennya, nah kita memperkirakan bahwa pertumbuhan perusahaan itu adalah 20% per tahun selama 2 tahun aja. 2 tahun, misalnya kita beli 2022, berarti pertumbuhan di yang 20% ini cuma sampai 2024 atau awal 2025 aja misalnya. Kemudian habis itu berubah lagi, berubah pertumbuhannya. Tetapi setelah itu pendapatan akan menurun menjadi 5% per tahun. Jadi dari 20% terjun bebas dia jadi 5% per tahun. Sampai waktu tak hingga. Nah, pas ininya baru pakai yang tak hingga kita perprioritas. Nah, kemudian habis itu pemilik perusahaan menginginkan return 18%. Ini returnnya, berarti ini KS kan. Rumusnya di sini belum ada. Nah, kemudian dividen terakhir yang dibagikan Rp 200 per lembar, berapakah harga saham perusahaan tersebut? Nah, ini dia masih pakai rumus KS tadi juga nih, yang ini. Tapi karena dia beda-beda, kalau ini rumusnya masih pakai ini, tapi karena di sini pertumbuhan dividennya itu beda-beda, maka nanti perhitungan untuk ininya itu berlapis. Dia rumusnya masih D0, 1 tambah G per KS kurang G. Nah, terlebih dahulu, kita cari dulu yang D1-nya berapa. D1, dia kan di sini, hmm, ya. Oh bukan. Nggak yang tadi rumusnya. Jadi ini rumus present value aja. Dia kan di sini kan um, menghitung PV dividen selama periode di mana dividen tubuh tidak konstan. Nah, jadi ini rumus PV. Nah, rumus PV itu kita cari dulu berapa dividen. Dia kan di sini untuk 2 tahun nih, 2 tahun pertama itu pertumbuhannya 20%. Nah, berarti kita cari D1 sama D2-nya. Karena dia cuma di sini 2 tahun. Berarti D1 sama D2 itu rumusnya kalau untuk D1 berarti D0, 1 ditambah 0,2. 0,2 ini adalah pertumbuhannya, G-nya. Jadi dividen yang tahun sebelumnya yang terakhir berarti 200 nih, 200 ditambah sama pertumbuhannya nanti 20%, masukin 20% sini. Jadi 200 kali 1,2 itu sama dengan 240. Kemudian untuk D2 lagi, dia sampai 2 tahun kan. D0-nya ini pangkatnya 1 karena dia tahun pertama. Dia kan kalau rumus PV itu, ya ini 1, soalnya ini nanti di bawah nih letaknya. Ini kali 1 di atasnya. Kemudian habis itu untuk tahun kedua, ini pangkat 2. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Karena dia tahun kedua. Kemudian habis itu ini D0-nya tetap 200, 1,02 pangkat 2, 1,44 dia. Dapat 280. Nah, kita cari PV D1 sama D2-nya.
Masukin angka indatasnya 240 sama 288 dibagi dengan, ini kan rumus PV nih. 1 tambah I kan. 1 tambah I pangkat min N. Kalau dikali dia min N dia. Kalau misalnya dia dibagi, berarti tidak ada minnya. Berarti 240 per 1 ditambah 0,18. 0,18 itu expected return-nya. Terus habis itu ini 288, 280, 288 hasilnya. Ini salah nih. Ini hasilnya 288, enggak 280. Ini 288, jadi 288 per 1, ini pangkat 2. Karena dia ini tahun 1, ini tahun 2. Jumlahkan, dapat 410,23. Nah, kemudian habis itu, uh, ini PV D1, D2. Kemudian habis itu, tahun ketiga. Kalau tahun pertama kan kita mencari harga obligasi, harga saham itu kan P0. Nah, sekarang kita cari harga tahun kedua. Tahun kedua kita cari harganya. Berarti P2. P2 itu sama dengan dividen 3, dividen tahun ketiga, uh, per KS kurang G. Nah, D3-nya ini yang 288 nih ya. Dia kan D3 nih rumusnya nanti kalau D1, D0, 1 ditambah G kan. Nah, kalau D3 ini berarti nanti karena dia udah berubah berarti D2 1 ditambah pertumbuhan yang baru. Pertumbuhan yang baru kan pada tahun ketiga ini udah 5% nih. Tahun ketiga udah 5%, berarti 1 ditambah G 0,05 per 0,18 tuh R-nya dikurang 0,05, ini G yang baru. Terus dapat segini, dapat 2, 3, 6, 2, 3, 2, 6. Ya segitu dapatnya tuh, 2000 itu. Ya, 23, 26. Nah, kemudian ini belum PV-nya. Terus habis itu kita kita PV P2-nya, ini baru P2-nya aja kita PV-kan lagi. Kita PV-kan PV P2-nya itu adalah 23, 26 per 1 ditambah 0,18 pangkat 2. Kita samakan ini kan pangkat 2. Terus habis itu ini 2 karena dia tahun kedua. Kita pas akhir tahun kedua dia berubah kan. Nah, maka ini tahun kedua juga. Nah, dapat segini 1670,5. Nah, kemudian habis itu P0-nya berarti yang ini, PV yang ini, ditambah sama PV yang ini. Jadi PV ketika dia return growth-nya itu 20%, PV ketika growth-nya itu ini 5%, dijumlahkan dapat 2080,73. Ini yang karena dia udah nggak hingga lagi di sini. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi di sini ikutin aja rumusnya. Jadi dia tahun ke kita cari dia selama 2 tahun itu G-nya 20% kan. Nah, berarti kita cari dulu D1 sama D2-nya. Kenapa D1 sama sampai D2 aja? Karena dia pas ini G-nya sama. Nah, kita carilah G-nya 20%. Dapat 240 sama 280. Kemudian kita present value kan, di mana di sini itu adalah yang kita masukkan expected return-nya, R-nya 0,18. Ini berarti ini tahun 1, berarti 1, ini 2. Dapat segini. Kemudian habis itu pas tahun ketiganya dia berubah, berarti kita cari P2-nya dulu. Karena dia 3, berarti dia P2 yang tahun ketiga dia berubah jadi 5%, maka yang kita cari itu adalah P2. Kalau dia tahun keempat dia berubah, maka di sini P3 namanya. Berarti karena dia di sini tahun ketiga, berarti D3 per KS kurang G. Untuk mencari D3 berarti D2 dikali 1 ditambah G. G-nya ini G yang baru 5% per KS dikurang G.
dapat 2326. Kemudian ini kita PV kan, PV-nya berarti PV P2, karena dia di sini dia tahun ketiga dia berubahkan, maka dia PV-nya PV P2. Jadi 2326 per 1,18 pangkat 2. Di sini harus 2 karena di sini P-nya P2. Di sini maka 2. Kalau P-nya P3 di sini maka di sini 3 pangkatnya. Dapat 1670,5. Kemudian habis itu dijumlahkan PP ini sama PP yang baru. Ini PP tak hingganya. Udah sampai sini ada pertanyaan, udah dicatat. Halo, halo. Ya, Lagi Ibu. nyatet, Bu. Soalnya udah dicatat. Udah, Bu. Belum catat jawabannya Tinggal lagi, Bu. jawabannya, Bu. Ini 288 ya, ini salah. Udah dicatat yang ini. Dikit lagi, Bu. Lagi dicatat, Bu.
Udah. Nah, selesai semuanya ini. Nah, kemudian habis itu kita lanjutkan yang soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini perusahaan Yahoo, ini sama kayak tadi soal yang sama yakni yang G-nya itu yang pertumbuhannya tidak konstan. Ini soal pertama, ini soal yang kedua. Perusahaan Yahoo selama ini membagikan dividen yang jumlahnya berbeda sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 30% per tahun selama 3 tahun mendatang. Berarti kita cari sampai D3. Terus, tetapi setelah itu pendapatan akan menurun menjadi 10% per tahun untuk selamanya. Habis itu 10% lagi. Pemilik perusahaan menginginkan return sebesar 16%. Dividen terakhir yang dibagikan adalah 1,082 per lembar. Berapakah harga saham perusahaan tersebut sekarang? Nah, berarti kita cari D1, D2, D3. Berarti D0-nya 1,82. 1,82 masukin 1 ditambah pertumbuhannya 30% kan. Berarti 1 ditambah 30% itu kan 1,3. 1 ditambah 30% pangkat 1. Pangkat 1, 2.366 jawabannya. Ini 2.000 kayak. Coba kalian lihat. 2.000 atau 2? 2,366 tuh. 1,82 kali Perpisahan. 2366, Bu. 2000. Siapa tuh? Nah, dia 2.366. Nah, dapat segini. Kemudian habis itu untuk D0, D2-nya lagi. Berarti ini pangkatnya pangkat 2. Dapat nanti 1 ditambah 30% pangkat 2, 3.003 nih, 2,366 nih. Ini 3,0758. Koma nih, Mbak. Terus habis itu D3-nya berarti cari kayak biasa, ini berarti pangkatnya 3, dapat 3,99854. Kemudian habis itu kita cari PV D1, D2, D3-nya. Masukin, berarti ini R-nya kan, expected return-nya 16%. Nih, ini pangkat 1, ini pangkat 2, pangkat 3. Nah, dapat 6,887. Habis itu karena dia ini 3 tahun, berarti kita cari yang P2-nya. P2-nya berarti D3. Kita cari dulu D3, D, D4 kan. Karena di sini D3, berarti kita cari D4. Untuk mencari D4 tuh D3 dikali 1 ditambah sama growth-nya yang sekarang. Growth-nya sekarang 10% kan. Berarti D3 dikali 1 ditambah 0,1 per 0,6 kurang 0,1. Ini yang rumus yang ini expected return kurang G. Dapat segini D4-nya. D4, terus habis itu per ini hasil ini, dapat nanti P2-nya 73,3. Terus di PV kan berarti 73,3 per 1 ditambah 0,16 pangkat. Di sini pangkat 3 karena dia P2, di sini berarti tahunnya tahun 3. Nah, berarti 46,964. Terus habis itu dijumlahkan ini sama yang ini. Dapat segini. Bu, boleh tolong ulangin jelasan dari P2, Bu? Apa? Ulangin jelasin dari P2, Bu. P2. Nah, rumusnya sebenarnya sama aja sama yang tadi. Tapi kan di sini kan dia berubah. Kalau ini berubahnya di tahun kedua. Kalau ini nanti berubahnya itu tahun sampai tahun ketiga. Berarti kita cari sampai D3 kan. Karena dia ini 3 tahun. Kalau tadi 2 tahun. 2 tahun yang 30%-nya yang. Kalau tadi 2 tahun 20%-nya. Kalau sekarang 3 tahun 30%-nya. Berarti kita cari sampai D3. D3 itu kan rumusnya D0, untuk mencari D masing ini kan D0 dikali 1
ditambah pertumbuhannya G kan, G. Berarti 1,82, harga saham terakhirnya ini kan 1,82 nih, dikali 1,3, ini pangkat 1. Terus ini pangkat 2, karena dia D2. Ini pangkat 3, dapat 2,366, 3,0758, terus ini 3,99. Habis cari DD ini kan kita cari PV-nya tuh. PV-nya kan ini masing-masingnya per DD-nya ini dibagi dengan 1 ditambah ini expected return R kan. R-nya expected return-nya 16% atau KS, boleh KS. R, KS sama aja. Nah, per 1 ini. Ini karena tahun 1 pangkat 1. Ini tahun 2 pangkat 2. Ini tahun 3 ini dapat 6,887. Ini 3 karena dia sampai 3 tahun kan. Nah, kemudian habis itu untuk kita cari lagi dia tahun, karena dia sampai tahun ketiga, maka yang kita cari di sini P2. Sama kayak ini, em, karena di sini sampai tahun ke, ini selama 2 tahun, ini ini harusnya P1 nih. Ini harusnya P1 nih. Ini di sini P2. PP P2 di sini PP ya salah nih. Ini harusnya tuh P1. Ini salah nih. Salah tulis. Ini PV-nya ini P1. P1 D3. Emang iya sih P2 sama dengan D3 di tahun ketiga. Kalau ini berarti P3. Ini P3 sama dengan D4. Ini P3 nih. Ini P3. P3 sama dengan di sini P3 sama dengan D4. Atau dia karena dia P-nya 2 gitu ya. Berarti pertumbuhan yang kedua ini kan udah PV pertama nih. Ini untuk mencari yang pertumbuhan pertama. Ini untuk mencari pertumbuhan kedua, makanya dia P2. Nah, untuk pertumbuhan kedua. Karena dia 2 kali berubah. Kayak gitu deh. Jadi ini ini karena ini pertumbuhan yang untuk yang 20% pertama, ini untuk pertumbuhan yang kedua 5%. Terus habis itu ini kayak gitu juga. Ini untuk pertumbuhan yang pertama yang 30%, ini untuk yang pertumbuhan yang kedua itu 10%. Berarti pertumbuhan kedua itu dia di tahun ketiga. Di tahun ketiga berarti yang kita cari D4. Untuk mencari D4, karena dia tahun ketiga, berarti kita D4 untuk mencari D4 berarti D3 dikali 1 ditambah G yang baru. D3 1 ditambah G yang baru. Berarti D3-nya segini kan, 3,99854 per ini R R ini R dikurang dengan G. Dapat segini 73,3. Terus habis itu P untuk yang pertumbuhan kedua. Untuk yang pertumbuhan yang kedua, jadi ini bukan tergantung pada tahun. Jadi ini udah berapa kali dia berubah. Ini kan perubahan yang kedua nih, makanya P2 di sini. Berarti PV P2 sama dengan 73,3 per ini 1 ditambah R atau KS 16%. Ini karena dia tahun ketiga berubahnya, maka ini tahun ketiga kita bikin. Tahun yang terakhir kalinya itu
tahun ketiga kan. Nah, kalau berarti ini 3 juga. Kalau yang tadi itu dia dia berubah di tahun kedua. Berarti ini 2, bahkan di sini 2 juga. Jadi dipakai yang terakhir. Ini 3, maka di sini 3 juga. Pas PVP 2-nya. Dapat segini. Terus habis itu ditambahkan ini, tambah sama PP ini. Sampai sini ada pertanyaan lagi. Berarti sama aja kayak yang di atas kan, Bu. Cuma ini sampai Ya, tahun ketiga. ya, sama aja yang di atas, tapi karena yang tadi 2 tahun, sekarang dia 3 tahun, maka kita cari sampai tahun ketiga. Berarti pas di sininya D-nya D4 lagi, karena udah untuk dividen yang keempat kan, untuk mencari dividen ketiganya, berarti dividen keempat, berarti D3 1 ditambah lagi yang baru. Ya, selebihnya dia sama aja rumusnya. Nah, ini untuk PV karena dia udah tak hingga lagi kan, pangkatnya 3 ke atas. Tapi kalau misalnya nanti dia habis 3 nih, berubah lagi dia 3, 4, 5, 6 kayak gitu. 3 kali misalnya dia bertumbuh berubahnya, maka nanti bertingkat lagi dia. Besok kita ujian sampai sini aja. Udah, sampai sini Nanti ada ada, pertanyaan. Hah? ada kisi-kisi, Bu. Kisi-kisinya apa ya? Kisi-kisinya kisi-kisinya yang dari contoh-contoh soal tuh aja, paling nanti kan kalian baca aja semuanya, nanti kan rumus ibu kasih. Rumus nanti ibu kasih, pokoknya yang hitungan-hitungannya tuh masuk semuanya. Hitungan soalnya semua. Bu belum, atau nanti nanti aja lah ibu. Ya tapi kan udah dikasih rumus. Yang bikin rumus sendiri itu enggak ada ya, Bu. Maksudnya, Nggak usah lagi, nanti ribet, nanti kalian kalian salin soalnya. baik, Bu. Ya, oke. Nanti aja lah ibu ibu pikirin soalnya dulu apa. Nanti kalau perlu emang perlu kisi-kisi nanti ibu kasih tahu aja di grup. Baik, Bu. Udah ya. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Kalau nggak ada, silahkan kumpul nanti catatannya di Island. Sekian pertemuan kita hari ini. Nanti yang manajemen keuangan yang sama ibu berarti nanti jam 2 lagi ya. Nah, oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Ya, Bu.